luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, bertemu kembali dengan Kak Laura di Bible Storytelling. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan semuanya, duduk manis, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan mendengar cerita firman Tuhan dan sebelumnya kami akan memuji Tuhan. Berkati kami Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dulu ya. Ini lagunya, Waktu Daud Melompat-lompat. Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Anak Tuhan bersuka senang, tabut Allah sedang datang. Dia datang, haleluya, tabut Allah sedang datang. Dia datang, haleluya, tabut Allah sedang datang. Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Anak Tuhan bersuka senang, tabut Allah sedang datang. Dia datang, haleluya, 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 tabut Allah sedang datang. Tabut Allah sedang datang. Tabut Allah sedang datang. Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, kakak lihat semuanya di rumah sekarang sedang duduk manis ya. Oke, coba kakak lihat nih, ada yang sedang bersedih gak ya? Atau semuanya sedang bersuka cita? Pastinya ya, sedang bersuka cita dong, karena kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan ceritanya ya. Semuanya tidak ada yang bolak-balik, tidak ada yang mengobrol, tapi duduk manis dengarkan cerita firman Tuhan. Oke, jadi ceritanya ada seorang bapak. Bapak namanya Bapak Samuel. Bapak Samuel, kita lihat sedang apa Bapak Samuel? Wah, sepertinya Bapak Samuel tidak sedang bergembira, tapi sedang bersedih. Wah, Bapak Samuel bersedih. Kenapa Bapak Samuel bersedih? Ternyata Bapak Samuel bersedih karena Raja Saul. Raja Saul yang sebelumnya taat tetapi menjadi tidak taat dengan Tuhan, melakukan dosa yang akhirnya dalam kehidupannya dia bunuh diri. Wah, Bapak Samuel sedih karena perilaku dari Raja Saul. Nah, mana dia Raja Saul? Nah, di sini ini dia Raja Saul. Ini Raja Saul, raja yang tidak taat dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik di rumah, kita harus hidup takut akan Tuhan ya. Kita harus hidup benar di mata Tuhan supaya jangan seperti Raja Saul ini yang tidak taat sama Tuhan. Lalu ketika Samuel bersedih, Tuhan berkata, "Kenapa kau masih bersedih? Kalau memang engkau ingin mendengarkanku, pergilah ke sebuah rumah bapak yang bernama Isai. Di sana kamu akan menemukan seseorang yang akan kupilih dan kuurapi menjadi seorang raja. Dan janganlah engkau bersedih hati lagi, tapi lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Pergi ke rumah
seorang bapak yang bernama Bapak Isai. Akhirnya pergilah Imam Samuel ke rumah Bapak Isai. Nah, tok 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 tok. Wah, Bapak Samuel mengetuk pintu. Tok 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 tok. Akhirnya dibukakan oleh Bapak Isai. Ini dia Bapak Isai. Lalu dipersilakan masuk. Dan Imam Samuel mengatakan kepada Bapak Isai, apakah engkau memiliki anak-anak atau seorang anak laki-laki? Lalu Bapak Isai berkata, ya, saya memiliki, ada beberapa anak laki-laki. Lalu Bapak Samuel mengatakan, bolehkah saya bertemu dengan mereka? Saya ingin mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Nah, akhirnya dipanggillah anak-anak dari Bapak Isai. Nah, inilah mereka, anak-anak Bapak Isai. Nah, akhirnya mereka diperkenalkan kepada Imam Samuel. Banyak ya anak-anaknya ya. Akhirnya yang pertama diperkenalkan, anak yang pertama adalah namanya Eliab. Dia gagah, tinggi, besar. Wah. Samuel berkata, apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat oleh Tuhan. Sekalipun dilihat oleh mata manusia gagah, tinggi, besar, tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Kalau Tuhan tidak melihat wajah atau tampilan, tapi Tuhan melihat hati. Ya, hati yang dilihat oleh Tuhan. Lalu diperkenalkan lagi anak Bapak Isai yang kedua, yaitu Abinadab. Dilihat juga Abinadab terlihat perawakannya baik, tinggi, besar, tampan. Tetapi kembali lagi, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat wajah, muka, penampilan, tetapi hati. Berikutnya pun dikasih lihat anak-anak Bapak Isai, tapi tidak ada yang seperti yang Tuhan inginkan. Akhirnya bertanyalah Samuel, masih adakah di antara anak-anakmu ini ada anak-anak yang lainnya? Lalu Bapak Isai berkata, ya masih ada, tapi dia sedang mengembalakan domba kambing. Lalu Samuel berkata, baiklah, kita tidak akan memulai makan bersama sebelum saya bertemu dengan anak tersebut. Akhirnya dipanggillah anak yang tinggal satu itu untuk berjumpa dengan Samuel. Nah, ini dia. Anak itu akhirnya datang dan dilihat oleh Bapak Isai. Nama anak ini adalah Daud. Iya, ini Daud. Daud datang setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mengembalakan kambing dan domba. Ini dia gambar Daud. Akhirnya Tuhan berkata kepada Bapak Samuel atau Nabi Samuel bahwa inilah yang aku urapilah dia dengan minyak, bahwa dia yang akan kelak menjadi raja. Oke. Walaupun dia paling kecil di antara saudara-saudaranya atau dia paling muda dan mungkin terlihat paling lemah, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hatinya. Daud memiliki hati yang mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati Daud. Akhirnya datanglah menghampiri Daud dan mengurapinya. Lihat di sini Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Wah, senang sekali ya. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak melihat dia besar, dia memiliki kelebihan yang cakep, tampan, atau cantik, atau dia pintar, tidak. Tapi Tuhan melihat hati. Lihat, Daud di sini diurapi. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang di sini siapa yang masih anak-anak? Pasti semuanya masih anak-anak. Ingat, kita tidak boleh merasa kecil hati sekalipun kita masih anak-anak. Mungkin kita merasa ada yang meremehkan kita karena kita masih kecil. Atau mungkin kita merasa bahwa papa mama gak sayang sama aku. Setiap kali aku bicara aku gak didengar. Tidak. Jangan khawatir, jangan takut, jangan rendah hati atau rendah diri. Karena Tuhan melihat hati adik-adik semua. Tuhan sayang kalian, Tuhan lihat hati kalian. Satu syaratnya harus dengar-dengaran, harus
taat, harus hidup kudus ya. Oke, baiklah. Demikian hari ini cerita tentang Daud, biar kiranya semua boleh memiliki hati seperti hati Daud ya, yang mau dengar-dengaran, mau taat dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup cerita kita yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan biar setiap firman yang sudah kita dengar kita boleh lakukan ya setiap hari. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Raja Daud yang sudah Tuhan urapi. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang memiliki hati untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.